digital itu kita lakukan sehingga tidak terjadi antrian dan pastinya terjadi efisiensi kita antrian kabel. Betul. Nah, jadi ketika kita kepepet kita dipaksa untuk berpikir itu. Ini salah satu untuk merekatkan ya antara stakeholder yang ada di bandara. Pasti. Semuanya dibawa rileks, semuanya dibawa santai, tetapi di dalam santai itu Ya, harus berpikir gitu. diselesaikan. Cerita Talk Podcast, let's share your experience. General Manager PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Bapak Wahyudi, selamat datang di CFA Talk Podcast. Terima kasih Pak Widana atas undangannya. Selamat. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Makasih lu sudah datang ke kita dalam kesibukan yang saya pikir cukup sibuk ya, karena kondisi sekarang sudah mulai berangsur-angsur dan aktivitas sudah mulai meningkat ya Pak ya. Pak, pertama selamat dulu untuk Ujung Pandang atas diraihnya The Best Airport by Size and Region Pak. Ini penghargaan apa Pak? Penghargaan yang diberikan oleh ASQ ya, yang dari Kanada ya. Itu ya kita memperoleh kategori terbaik di kelasnya ya, kelas 5 sampai dengan 15 juta penumpang per tahunnya ya, per tahunnya. Yang membuat kami bangga ya, yang kami membuat bangga bahwa capaian ini bukan hanya tahun 2021 tapi sudah 3 tahun berturut-turut ini kita memperoleh Best Airport di ISQ. Berarti ini yang ketiga? Ini yang ketiga. Hat-trick lagi? Hat-trick. Woi, dari cakep. 2019, 20 dan 2021. Di masa pandemi pun masih kita bisa meraih itu? Di masa pandemi masih bisa kita raih itu. Kalau menurut kami ya, terkait dengan masa pandemi untuk memperoleh penilaian yang baik agak lebih mudah. Karena kenapa? Karena jumlah penumpangnya lebih sedikit. Nah, kalau pada masa normal ya jumlah penumpang padat, bagaimana kita harus memastikan layanan yang kita berikan itu memenuhi kebutuhan daripada customer kita. Betul. Kalau sekarang agak sepi, kebersihannya masih kita bisa perhatikan dengan baik ya. Pak, 2 tahun pandemi Pak, tentu berubah Pak pola operasional kita. Bisa cerita sedikit Pak, karena memang Bapak sepertinya adalah masuk waktu itu dari Banjarmasin ya Pak ya? Betul. Banjarmasin, ingat waktu itu kita antar pakai mobil pickup ya. Mobil pickup yang kita hias gitu kan sebelum pandemi, kemudian masuk pandemi dan sekarang sudah mulai berangsur-angsur. Boleh dong Pak cerita sedikit Pak, pada saat sebelum pandemi seperti apa, kemudian pada saat pandemi dan sampai dengan hari ini Pak? Sebelum pandemi, Makassar atau Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar ini ya, memang terjadi lack of capacity, di mana luasan bandara kita hanya 61.000 meter persegi yang hanya dapat menampung kapasitas penumpang per tahunnya hanya 7 juta. Tapi pada saat itu di 2019 jumlah penumpang kita sudah 13.500.000. Dari 7 juta? Dari 7 juta. Artinya sudah 50%, hampir 50%. 100% malah? Hampir 100%. Oke. Ya, udah 100%. Oleh karena itu, manajemen waktu itu memutuskan untuk dilakukan pelaksanaan pengembangan bandara udara. Di tengah perjalanan dalam proses pembangunan terjadi pandemi COVID yang berdampak kepada jumlah penumpang yang hadir maupun yang berangkat dari Bandara Sultan Hasanuddin terjadi penurunan yang cukup signifikan. Di tahun 2020 kita membukukan penumpang hanya 6 juta per tahun. 6 juta? Kalau normalnya berapa? 13 juta. Oh, cuma 6 juta? 6 juta. 2021 ini juga 6 juta lebih sedikit lah. Nah, di dalam penanganan operasional bandara udara di masa pandemi COVID ini memang berbeda ya, karena kita
diwajibkan memastikan untuk melakukan protokol kesehatan di bandara itu berjalan dengan baik, ya. Di mana ada ketentuan jarak antara Social penumpang distancing itu ya, social distancing itu 1 meter sampai dengan 1,5 meter. Nah ini kalau jumlah penumpang kita dalam masa pandemi COVID ini masih 6 juta, menurut kami untuk penanganan protokol kesehatan masih mampu. Masih oke lah ya. Tapi ketika saat ini sudah mulai cenderung meningkat, kami rasa tidak akan mampu karena luasan bandara kita ya sebesar 61.000 dengan ketentuan 1 sampai dengan 1,5 meter ini tidak akan cukup. Saya kira saya dengar katanya sudah sampai 30 ribu, Pak. Saat ini jumlah penumpang kami per harinya sudah menyentuh 30 sampai dengan 31.000. Wow. 31.000. Nah, di antara bandara-bandara yang ada di manajemen AP1 dari 15 bandara, alhamdulillah kita selalu dari tahun 2020 menjadi yang terbanyak lah jumlah penumpangnya. Dan bahkan di tahun 2020 kemarin, 2021 kemarin dari 15 bandara yang beroperasi cuman Ujung Pandang yang mengalami keuntungan di masa pandemi COVID. Wah, luar biasa Pak GM. Itu 30.000 paying pax-nya berapa, Pak? Karena bandara kita sifatnya bertipikal hub ya. Jadi 35% itu penumpang transit, sedangkan yang 40%-nya itu yang paying pax. Paying pax ya. Oke. Jadi Ujung Pandang ini adalah hub dari Indonesia Timur. Sehingga dari sekian total penumpang itu tidak seluruhnya melakukan pembayaran atas paying pax yang kita sebut PJP2U. Tapi menarik Pak, informasi katanya juga internasional mau dibuka. Insya Allah kalau tidak ada halangan, kemarin kita udah rapat dengan Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas terkait COVID ya. Itu insya Allah minggu ini akan dibuka penerbangan internasional khususnya untuk penerbangan umroh dan haji. Karena potensi penerbangan umroh dan haji di Makassar ini cukup besar. Saat ini yang sudah terdaftar untuk penerbangan umroh sudah 38.000 yang akan terbang kalau bandara itu terbuka secara internasional dari Ujung Pandang. Oke. Ini umroh yang memang sebelumnya kan memang ada atau gimana Pak? Umroh tiap tahun kita ada. Di Ujung Pandang memang menjadi embarkasi itu. Oh iya. Kalau haji pasti tiap tahunnya embarkasi dan umroh tidak embarkasi karena tiap hari dia ada umroh. Tapi di masa pandemi COVID ini kan terhenti sampai 2 tahun ini. Oke. Pak, kalau nanti benar nih Pak, internasional sudah dirilis, dibuka, tentu kesibukannya akan lebih banyak kan Pak? Pastinya. Kira-kira apa Pak strateginya Pak? Jadi di masa pandemi COVID ini strategi kita untuk membuka internasional pastinya satu, kita harus meyakini ya passenger yang datang maupun yang berangkat dari internasional Sultan Hasanuddin ini yakin dengan protokol kesehatan yang dilaksanakan oleh teman-teman bandara maupun mitra bandara yang terkait dengan penerbangan internasional tersebut. Karena keyakinan tentang protokol kesehatan ini menjadi penting ya di era masa pandemi COVID ini maupun setelah masa pandemi COVID nantinya yang kita dengar saat ini mungkin Indonesia akan masuk masa endemik ya. Endemik. Jadi sudah dipersiapkan mulai sekarang, set up. Sudah kita set mulai dari sistem. Jadi nantinya penumpang datang itu akan mengisi registrasi di tempat kita ya yang disebut Makassar Entry Registration System ya. Nah ini dimasukkan itu nanti penumpang itu tinggal mempunyai barcode saja. Nah ada barcode-nya itu yang akan dibawa-bawa ke kantor KKP, bukan kantor KKP, ke meja KKP yang memang tugasnya untuk melakukan validasi. Dengan menunjukkan barcode tersebut, maka datanya sudah keluar. Mereka sudah melakukan vaksin ataupun sudah melakukan tes PCR, itu sudah ada. Sehingga mempercepat waktu tunggu ataupun pemeriksaan yang dilakukan oleh teman-teman KKP. Begitu juga dengan setelah dari KKP dia turun ke imigrasi. Nah, imigrasi tinggal kita tunjukkan itu. Nah, terdata bahwa Wahyudi sebagai peserta umroh sekarang posisinya sudah ada di
di imigrasi. Setelah dari imigrasi kita lakukan scan barcode lagi di bea cukai. Nah, berarti tracking Wahyudi ini bisa termonitor sampai kembali ke asrama haji. Oke, kalaupun itu ada sesuatu ya lebih gampang dicek. Mudah-mudahan tidak. Berarti secara sistem sudah dibuat, kemudian alat dipastikan pasti sudah ready. Pastinya karena kita tidak pertama kali untuk menangani internasional. Internasional sudah berjalan. Pastinya saya masuk ke Makassar sudah internasional. Karena memang pandemi saja. Jadi karena kan kemarin ada kondisi di mana perusahaan harus mengambil langkah efisiensi gitu Pak Wahyudi. Ada beberapa fasilitas kita yang memang utilitasnya itu kita kurangin, kemudian tentu berdampak juga pada SDM kan gitu Pak banyak. Nah, di mana sekarang ini sudah mulai juga tumbuh gitu. Seperti apa Pak kesiapan daripada SDM? Di masa penanganan pandemi COVID ini dalam pengelolaan bandar udara sebelum kita melakukan efisiensi di bidang SDM, pastinya kita akan melakukan efisiensi. SDM itu udah alternatif terakhir lah ya. Kita lakukan yang namanya dari dirut kami ya, dari dirut kita itu menerapkan cost leadership ya di segala bidang ya, khususnya dalam operasional pemeliharaan bandar udara. Nah, ini diperlukan inovasi ya, kreativitas dalam mengelola pemeliharaan yang tujuannya adalah melakukan efisiensi. Kami kasih contoh, misalkan dulu sebelum masa pandemi COVID ini ya, kita melakukan pemotongan rumput itu standarnya 2 sampai 3 cm panjangnya ya. Waktu itu kita banyak uang ya, banyak uang. Jadi hal itu tidak terlalu menjadi masalah buat kita ya. Kita mampu melaksanakannya. Tapi pada masa waktu kita pandemi COVID terjadi penurunan traffic sehingga berdampak terhadap kemampuan finansialnya Angkasa Pura, maka diperlukanlah kreativitas tersebut. Nah, kita lihat lagi bahwa rumput yang ditentukan di bandara itu khususnya di tepi runway itu di shoulder itu sampai dengan 15 cm. Artinya kalau yang ukurannya 2 sampai 3 cm harus dipotong kemarin seminggu sekali, nah kami punya ketentuan sampai dengan 15 cm itu perlunya ya 3 bulan sekali, bahkan sampai dengan 4 bulan sekali. Tapi masih masuk dalam kategori yang dipersyaratkan. Jadi kita tidak menyalahi. Tidak mengurangi tidak menyalahi ketentuan yang ada lah. Karena pekerjaan di bandara ini sifatnya mandatori, telah diatur oleh ketetapannya oleh aturan yang ada ya oleh Kementerian Perhubungan. OHA sekarang gimana Pak? Sampai jam berapa Pak? OHA ini menarik nih karena bandara kita tadi di sifatnya hub, maka banyak permintaan dari maskapai untuk dapat dibuka 24 jam. Pada masa pandemi COVID kemarin kita buka hanya 12 sampai dengan 13 jam. Nah, itu dampaknya juga luar biasa untuk melakukan efisiensi. Contoh pembayaran listrik kita yang biasanya 2,4 miliar, ketika kita lakukan pemotongan OHA itu kita hanya bayar 1,2 sampai dengan 1,3. Setengahnya. Ya, ini luar biasa efisiensinya, sehingga tahun 2021 kita dapat melakukan efisiensi sebesar 40% waktu itu. 30%. NAC-nya ujung pandang Pak? Saat ini? NAC sekarang masih dibuka sekitar 75%. Tapi kami akan buka minggu depan sudah menjadi 100%. Minggu depan. Karena sudah mengantisipasi terkait dengan lonjakan jumlah pax saat ini atau penumpangnya. Apalagi nanti juga ini akan memasuki bulan suci Ramadan, kemudian masuk ke Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri pastinya, karena mayoritas masyarakat di Makassar ini beragama Islam ya. Kemungkinan akan terjadi lonjakan yang cukup tinggi, karena kita melihat hampir 3 tahun ini mereka belum pada mudik atau berlebaran di kampung ya, makanya. Berarti ini dipastikan persiapannya sudah dilakukan Pak Wahyudi untuk menyongsong baik peningkatan penumpang, baik karena memang ada
pelonggaran dari syarat perjalanan, kemudian ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang memungkinkan ada mobilitas tinggi ya Pak Yodi ya. Pak, kemudian kalau dari sisi yang lain, tenan Pak, Tenan. buka semua kah Pak? Karena kita ada ketentuan 24 jam ya, 24 jam selagi masa operasional berjalan, tenan tidak boleh tutup. Ada di kontrak kita itu berbunyi ya. Sehingga kondisi Makassar atau Bandara Sultan Hasanuddin saat ini normal seperti masa sebelum pandemi Covid. Tenan terbuka, jumlah penumpang cukup tinggi ya. Terus SDM kita memang ada pengurangan tapi masih memenuhi standar yang ada, ketentuan yang ada. Tidak mengurangi daripada pengurangan SDM diikuti dengan pengurangan pelayanan, tidak. Tetap pelayanan menjadi utama buat kita. Pak, pada masa pandemi orang takut Pak terbang, takut ke keramaian. Karena kan bandar udara juga salah satu tempat keramaian kan gitu Pak. Pak, bagaimana Bapak meyakinkan kepada pengguna jasa, khususnya para penumpang, bahkan juga pada mitra usaha kita untuk memastikan OH-nya udah dibuka nih gitu. Untuk bagaimana Bapak menjual itu Pak? Pertama sebelum kita memastikan terhadap mitra kerja ataupun stakeholder kita, kami utamakan kepada karyawan-karyawan kami. Di dalam melakukan kedinasan atau pekerjaan, kami selalu mengingatkan dan memberikan fasilitas untuk dapat menggunakan ketentuan protokol kesehatan. Salah satunya seperti APSEC yang ada di bandara harus menggunakan masker, face shield, dan glove ya. Itu semuanya kita tentukan. Nah, untuk komunitas bandar udaranya, kami menyediakan layanan vaksin gratis waktu itu. Nah, ini juga kita berkolaborasi dengan KKP ya, Kantor Kesehatan Pelabuhan. Waktu itu Makassar cukup luar biasa menurut kami ketika daerah-daerah lain kekurangan vaksin ya, vaksin, kami punya vaksin setiap harinya hampir tidak terbatas 1.000 sampai dengan 2.000. Itu dilakukan di bandara? Itu dilakukan di bandara dan setiap hari. Jadi masyarakat yang belum melakukan vaksin bisa dilakukan di bandara. Tidak mendapat kesulitan lah ya di bandara karena fasilitasnya ada, sehingga bisa dilakukan proses penerbangan. Di satu sisi ini membantu program pemerintah, di sisi yang lain juga sebagai promosi ya Pak. Kira-kira terbang sekarang sudah tidak sulit gitu, sudah dipersiapkan juga fasilitas-fasilitas di bandar udara. Terus bicara lantas posisi Hasanuddin Pak. Ya. Bagaimana Bapak memelihara hubungan kerja dengan stakeholder lain ataukah dengan CIQ dan segala macam Pak? Seperti apa Bapak melakukannya Pak? Supaya juga proses operasional bandara itu berjalan dengan baik. Ya, sebagai seorang pemimpin pastinya kita harus dituntut cakap ya. Kalau sekarang dibilang pemimpin yang agile, lincah. Atau kalau saya bilangnya cakap. Jadi harus cakap dalam pergaulan, harus cakap dalam operasional, cakap dalam memimpin. Ya. Nah, di dalam pergaulan ini sangat penting untuk membina hubungan dengan stakeholder. Hubungan baik tentunya ya. Hubungan baik dengan stakeholder. Nah, caranya gimana? Banyak fasilitas yang harus kita kita buat untuk kita dapat bersama-sama. Salah satunya yang sering kita lakukan hampir setiap bulannya, kita lakukan coffee morning. Oh iya. Coffee morning ini kita lakukan hampir setiap bulan. Dulu sebelum masa pandemi Covid hampir tiap bulan kita terus yang jadi tuan rumahnya, karena sekarang masa pandemi Covid mau tidak mau gantian. Kami juga lagi nggak punya uang. Bulan ini Angkasa Pura, bulan depan Otoritas Bandar Udara, bulan depannya lagi TNI AUD dan Bea Cukai dan lain-lainnya lah. Oke. Nah, terus kami juga punya komunitas sepeda. Oh. Sepeda biasanya kita lakukan setiap Sabtu atau Minggu. Nah, kita tergantung dari kalau GM-nya lagi ada waktu Sabtu, kalau ada Minggu. Ini salah satu untuk merekatkan ya antara stakeholder yang ada di bandara. Pasti. Karena tanpa ada kedekatan komunikasi kita dengan stakeholder agak
agak terganggu lah, agak Oke. terganggu. Pak, mengelola Hasanuddin Makassar kan bandaranya besar, Pak. Mm. Potensinya penumpangnya banyak. Tentu pasti ada tantangannya, Pak. Tantangan yang menurut Pak Wahyudi yang paling signifikan apa sih, Pak? Apa tidak ada tantangan? Ya, setiap bandara kulturnya berbeda-beda ya, Oke. budayanya berbeda-beda. Ketika saya pimpin Kupang, ya, Kupang. terus Banjarmasin Sip. dan Makassar saat ini, memang Makassar lah yang agak agak keras karena memang kultur masyarakatnya seperti itu. Tapi prinsipnya kalau teman-teman di Makassar itu tidak apa yang kita bayangkan itu loh ya. Ketika kita lakukan pendekatan dengan komunikasi dan kita kasih penjelasan, alhamdulillah mereka menyadari. Nah, contoh ketika pertama kali masuk ke Makassar, supir taksi liar atau teman yang resmi itu sampai di depan pintu gerbang kedatangan. Iya. Kita lihat apa sih penyebabnya? Nah, karena memang tidak ada sistem yang kita buat untuk supaya driver ini tidak maju ke depan karena mereka berebut tentang penumpangnya. Ya. Akhirnya kita bikin sistem waktu itu. Oke. Sistem waktu itu dan alhamdulillah kita kasih dispenser tiket ya. Nah, dari hal-hal yang kejadian itu sehingga inovasi kita keluar. Ya, membuat sistem secara digital untuk menghilangkan antrian yang ada di depan pintu kedatangan sehingga penumpang ngambil di tiket dispenser. Yang kedua kita lihat bahwa sistem penagihan di airport itu kan masih secara manual, khususnya waktu itu taksi berdasarkan konsesi bayar 10%. Teman-teman kami akhirnya membuat inovasi yang namanya ground transport management. Sehingga setiap bulannya kita tidak menagih lagi konsesi kepada pengelola taksi. Nah, polanya dengan menggunakan smart card ya seperti e-money ya. Saat kita mengeluarkan kartu itu dan kartu itu harus diisi depositonya. Jadi setiap keluar toll gate dia akan terkurang ya, akan berkurang saldonya. Ketika saldonya habis tinggal 100.000 dia tidak bisa masuk. Berarti dia tidak bisa beroperasi. Kalau dia mau beroperasi harus diisi lagi, di tapping lagi untuk supaya batas nominalnya itu bisa melebihi yang telah ditentukan. Jadi secara digital itu kita lakukan sehingga tidak terjadi antrian dan pastinya terjadi efisiensi. Kita tidak direpotkan lagi untuk penagihan tentang keuangan, tidak ada lagi pendapatan yang tertunda, tidak ada lagi biaya kertas yang harus kita buat setiap bulannya. Nah, menurut saya ide-ide itu memang harus dimiliki oleh minimal idenya lah. Masalah teknisnya kami punya tim yang cukup mumpuni ya di Makassar itu. Alhamdulillah teman-teman IT kita jago-jago sehingga dapat membuat aplikasi hal tersebut. Pak, kan Bapak leader nih Pak. Jadi seorang general manager juga secara administrasi bicara tentang bagaimana memastikan operasional. Di satu sisi juga Pak Wahyudi harus memastikan bagaimana tim ini bekerja dengan baik gitu Pak. Kalau bicara tadi banyak hal yang Bapak sudah lakukan yang Bapak rubah tentu dengan baik. Bicara tentang kreativitas, inovasi. Bagaimana Pak Bapak mendorong Pak terkait dengan kreativitas dan inovasi dari teman-teman teman-teman di Ujung Pandang? Ya semuanya dari kejadian yang kepepet lah istilahnya, kepepet dengan kondisi yang kurang menyenangkan. Akhirnya kita berpikir emang ada cara ide yang keluar kalau dibuat seperti ini bisa nggak? Bisa. Nah, kalau bisa masalahnya di mana? Nah, dilakukanlah identifikasi masalah ya atau mitigasi resiko sama teman resiko. Nah, permasalahannya ketemu, coba aplikasinya di ini. Untuk mempereratnya itu ya di Makassar kami siapkan tuh namanya inspirasi room. Ya. Inspiration room. Inspiration room. Nah, ini kita buat ya. Salah satunya di pojok di belakang ruangan saya itu ada ruangan tersebut. Nah, selain inspiration room itu bisa juga dipakai untuk bernyanyi. Jadi daripada teman-teman nyanyi di tempat lain, saya fasilitasi nyanyi di kantor. Relax ya. Relax sama saya juga sekaligus membicarakan tentang
apa program yang akan kita buat tersebut ya. Kemudian ada lagi yang kita buat apa taman-taman yang selama ini kalau kita absen langsung para milenial itu pergi masuk ya kan kagak ketemu gitu. Nah, sekarang absennya saya letakkan di taman setiap pagi. Ya sebagai leader harus menunjukkan bahwa kita harus datang tepat waktu ataupun lebih pagi gitu. Sehingga Dengan ditempatkan di di area gitu, area tersebut orang harus ketemu gitu. harus ketemu sehingga Oke. akhirnya terjadilah komunikasi. Saya kenal Keren. dengan karyawan-karyawan yang masih milenial itu. Nah, Keren, akhirnya keren. mereka terjadi komunikasi. Begitu juga karena saya datang pagi, ya kami datang pagi, maka para pejabat yang lain juga akan datang pagi. Saya ingat Pak, Bapak waktu di Banjar juga Bapak paling awal datang Pak. Karena rumahnya dekat. Karena rumahnya dekat. Berarti pola bahwa kita bicara diskusi kemudian memberi ruang ini akan diharapkan untuk lebih banyak ya Pak ya untuk keluar ide-ide itu ya Pak ya. Pastinya. Memfasilitasi itu. Ya, saya kemarin punya pengalaman juga tuh sama Bapak waktu di Banjar. Jadi diciptakanlah suasana yang memungkinkan orang suasana keterbukaan gitu kan. Ada hal yang memang harus diceritakan seperti apa masalahnya selesai gitu ya Pak ya. Dan ini tubuh tantangannya kan tadi bicara milenial dan segala macam. Saya pikir juga Ujung Pandang cukup banyak ya Pak ya. Personil yang dikelola kan tidak hampir 70% karyawan kami milenial. 30%-nya kolonial deh tuh. Bapak juga milenial. Kalau dari umur kolonial. Tapi kalau untuk keseharian kita harus ngikutin mereka. Pendekatannya itu ya Pak ya. Pak, untuk menciptakan Pak tadi juga bicara tentang creativity dan segala macam. Seberapa penting Pak Bapak berbicara tentang penciptaan suksesor Pak? Di Ujung Pandang Bapak lakukan apa Pak? Ya kita lakukan evaluasi ya. Kita lakukan evaluasi dari kejadian-kejadian yang sering kita alami ya. Kita ajak komunikasi sama teman-teman ya. Kita lakukan coaching. Ya. Kita lakukan coaching kepada teman-teman yang memang kami pandang perlu coaching mereka ya. Terkadang mereka itu sudah melakukan hal tersebut, tapi mereka tidak ngerti definisinya tersebut. Nah ini yang perlu dilakukan ya, yang perlu dilakukan. Jadi dengan coaching, dengan mentoring yang kita lakukan itu, alhamdulillah beberapa senior manajer kami dan manajer kami ketika dilakukan asesmen sama teman-teman di Diklat ya, di CFE itu hasilnya bagus semua itu. Nah, ini apa ya? Kalau tidak ada kedekatan, keterbukaan, coaching juga tidak akan jalan, Pak. Mereka ngelihat GM-nya aja udah kabur duluan gitu ya. Udah kabur duluan, betul. Kan memang menjadi masalah Pak Wahyudi. 2 tahun ini kan orang berpikir ya tertekan, tanda petik bahwa situasi bekerja tidak normal, kemudian ada kondisi di mana perusahaan sudah ada melakukan efisiensi dan segala macam. Tentu ini dari awalnya tinggi, turun, kemudian gimana sekarang mencoba untuk bisa menaikkan kembali semangat ini, apa yang Bapak lakukan Pak? Hampir setiap minggu kami melakukan pertemuan dengan para karyawan kami, khususnya pada saat kita melakukan senam pagi. Iya, Jumat pagi. Jumat pagi kita lakukan. Itu hampir setiap minggu. Di masa pandemi COVID pun dilakukan. Ya, kami lakukan. Kami lakukan senam pagi. Alhamdulillah dengan kondisi teman-teman pada sehat, prima. Di antara bandara-bandara yang 15 bandara, kami yang angkanya paling kecil untuk pandemi COVID itu ya. Berarti imunnya paling tinggi. Nah, jadi kami lakukan motivasi, kami sampaikan kondisi perusahaan saat ini seperti ini, bahwa kondisi ini bukan kondisi yang baik-baik saja kalau kata Pak Dirut ya. Kita lagi mau kondisi yang tidak baik ya, tapi kelihatannya baik-baik saja. Nah, ini kita sampaikan bahwa terjadi penurunan penumpang, penurunan traffic yang berdampak dengan finansial ke perusahaan yang tahun lalu kita rugi hampir
3 triliun, tahun Iya. sebelumnya kita ngitung 2,4 triliun. Ini kita sampaikan kepada teman-teman. Kita harus berubah di masa pandemi COVID ini, penanganan atau pengelolaan bandar udara. Salah satunya dengan cost leadership tadi. Efisiensi di seluruh bidang, baik itu pemeliharaan, SDM dan lain-lain. SDM terakhir yang kita lakukan. Karena sudah tidak mampu, maka kita masuk ke SDM. Kita sampaikan bahwa kalau bukan kita yang jaga ya, yang melakukan perbaikan di perusahaan ini, terus siapa? Ya gitu. Kita tidak ingin Angkasa Pura hanya bertahan di tahun ini, tahun-tahun berikutnya tidak terdengar lagi. Tapi alhamdulillah dengan pola cost leadership dan revenue enhancement ya di Makassar kemarin ya terbukti kita bisa lakukan cost leadership sebesar 30% dan pendapatan cukup naik sehingga masih membukukan laba di tahun tersebut. Ya, saya mendengar Bapak yang cukup agresif untuk melakukan cost leadership. Sehingga mungkin ini ada pertimbangan bahwa memang tadi ya dalam kondisi yang sangat sulit memang harus ada keberanian ya Pak ya, tanda petik untuk berani menentukan. Itu sebenarnya dilatih dari mana Pak? Karena kepepet, kalau menurut saya kepepet, kami dapat target dari manajemen ya, akhirnya ide-ide itu keluar. Alhamdulillah ya, hampir sebagian mayoritas pemeliharaan itu kan besarnya di teknik ya. Saya orang teknik, jadi kami tahu untuk misalkan begini, ada pengajuan penggantian kabel ya, penggantian kabel untuk runway light. Pasti alasannya karena kabel sudah tua usianya. Ya saya tanya sebagai teknisi, Anda bisa jamin kabel ini berapa tahun lagi? Kalau dia bilang masih bertahan 4 tahun, ya nanti aja gantinya setelah tahun ketiga. Jadi selama di tahun ini kita tidak lakukan investasi untuk penggantian kabel. Betul. Nah, jadi ketika kita kepepet, kita dipaksa untuk berpikir itu. Ya, terpaksa untuk berpikir. Nah, akhirnya dapatlah efisiensi sebesar 30-35% waktu itu. Ya, berarti karena memang punya pengalaman di bidang itu sehingga tahu persis ya Pak ya. Ya Pak, Bapak mengawalinya kan sebagai seorang teknisi ya Pak ya? Ya. Teknisi dulu ya. Teknisi kemudian sampai dengan pada posisi saat ini gitu. Sebenarnya dicita-citakan atau dijalanin? Gimana Pak Wahyudi? Kalau cita-cita pastilah, semua orang pasti punya cita-cita. Ya, apalagi saya kuliah waktu itu di Akademi Penerbangan Indonesia atau PLP Curug. Ya, PLP Curug itu sebagai teknisi listrik bandar udara. Senior saya di perhubungan itu udah jadi hampir mayoritas menjadi kepala bandar udara. Ketika saya kuliah di sana, saya pengen suatu saat saya jadi kepala bandar udara. Ya, itu cita-cita. Ya. Tapi di dalam perjalanannya saya tidak pernah mikirkan untuk jadi kepala bandar udara. Yang penting saya lakukan perbuatan baik saja. Setiap hari lakukan aja yang berbuat baik, baik dalam pergaulan, baik dalam pelaksanaan pekerjaan dan lain-lain. Masalah hasilnya kan kita nggak bisa tentukan. Kita baik, buruk, kalau kata yang Maha Kuasa itu gagal gitu. Yang penting kita lakukan yang terbaik. Jadi pengalamannya juga sudah cukup banyak ya Pak ya. Mulai teknisi kemudian sempat juga ke beberapa bandar udara. Sempat paling lama sebagai teknisi di Banjarmasin hampir 12 tahun. Ya. Setelah itu ke Balikpapan, Jakarta baru kita jadi GM di Kupang. Nah, Kupang juga menarik gitu. Ya. Pengalaman di Kupang, bandara yang dilihat sebelah mata waktu itu ya, sebelah mata. Karena terpencil, terluar ya. Yang terakhir terlupakan gitu. Ya. Saya ingat waktu itu masih menterinya Pak Jonan. Beliau rapat di perhubungan, termasuk saya di perhubungan. Kamu dari mana? Dari Kupang. Bandara apa itu, kayak panti pijat waktu itu. Di rapat terbuka itu. Direksi kita tahu. Kamu harus benahin ini, termasuk keramik-keramiknya. Itu kita benahin semuanya. Akhirnya secara pelayanan itu menjadi meningkat ya, meningkat.
kemudian dari pendapatan waktu itu kami perbaiki pendapatan kami yang hilang itu dari mana? Kalau nggak salah dari parkir, ya kalau nggak salah dari parkir dan konsesi taksi. Parkir hampir 7 tahun kita tidak dapat apa-apa yang kelola teman-teman dari TNI AU. Kenapa? Akhirnya kami pendekatan dengan TNI AU, kita lakukan komunikasi yang baik, ya. Terus kita sampaikan bahwa kami juga perlu biaya pemeliharaan untuk parkir, pemeliharaannya kami, masa yang ngambil teman-teman TNI AU. Akhirnya kita dibagi itu 35%. Kemudian konsesi taksi yang 7 tahun tidak pernah bayar, Akhirnya dapat. akhirnya bayar. Keren. Akhirnya ada hampir 4 miliar pendapatan yang tidak kita anggarkan di tahun 2017. Tapi masuk. Masuk. Sehingga KPI kita waktu itu menjadi nomor 1 di 15 bandara tersebut. 14 bandara waktu itu. Nah itu jadi waktu itu kan sistem bonus ataupun Jaspro kita Reward itu pakai reward itu berdasarkan KPI itu. Jadi bandara kecil tapi KPI-nya paling gede dan bonusnya paling besar waktu itu. Keren. Tapi di masa pandemi COVID ini emang luar biasa lah, berubah semuanya. Oke. Saya mengamati Pak Wahyudi punya pengalaman baik ya ketika ada permasalahan menyelesaikan segala. Saya ingat betul waktu di Banjar gitu. Bagaimana tertahan gitu ya Pak ya. Tertahan proyek gitu dengan satu gitu. Sebenarnya yang menginspirasi itu apa sih Pak Bapak menyelesaikan masalah? Ya saya geram aja ya karena proyek sudah jalan hampir 2 tahun tapi kok tidak bisa melakukan tiang pancang karena di lokasi proyek itu masih ada 8 hektar yang dikuasai oleh masyarakat gitu. Terus saya tanya sama teman-teman permasalahannya apa, ya kita lakukan mitigasi resiko ya, bahwa kita secara ketentuan sudah sesuai yang kita lakukan, tapi kita takut khawatir ya terjadi pelanggaran HAM ya. Setelah dilakukan mitigasi resiko, ya kita lakukan pendekatan kepada Komnas HAM waktu itu. Komnas HAM-nya saya datangi ke Jakarta, terus saya panggil ke Makassar, ke Banjar ya, ke Banjar Samsudin Nur. Kalau Anda jadi saya, supaya saya nggak melanggar ketentuan Anda seperti apa? Akhirnya teman-teman Komnas HAM yang maju. Membantu. Pak Jem coba dibikinkan berita acara, dipanggil lagi, dikomunikasikan, bikin berita acara. Nah, terus sampai 2 kali dibikin berita acara, langkah saya apa lagi? Karena teman-teman khawatir dengan teman dari Komnas HAM aja. Akhirnya rapat terakhir dengan Pak Gubernur dilakukan ya penggusuran waktu itu tanpa menghilangkan esensinya bahwa permasalahan ini dipindahkan ke proses pengadilan. Jadi kita juga tidak boleh zolim dengan, kalau memang itu haknya mereka, pasti pengadilan akan memutuskan itu haknya mereka dan kita akan bayar itu. Tapi kan kita sudah bayar secara ketentuan, ketika kita sudah bayar ke Pak Widane yang menerima uang tanah tersebut, terus ada klaim dari si B-nya berurusan sama Pak Widane bukan sama kita lagi. Nah, itu akhirnya sampai sekarang permasalahan sudah selesai, proyek di Banjarmasin bisa berjalan dengan baik. Ya. Artinya ada hal yang dapat kita tangkap gitu bahwa bagaimana memetakan sebuah permasalahan, kemudian mencoba mencari way out-nya, dan komunikasinya menarik saya itu sehingga saya ingat betul waktu itu bahwa akhirnya yang lama nggak bisa selesaikan akhirnya bisa selesai. Ini menjadi, saya pikir tinggal komunikasi aja karena kita kan aparatur negara ya. Kita punya alatnya, ada tadi saya bilang pengadilan, pengacara kita punya, pengacara negara kita punya, ada kejaksaan, kita pakai dengan pendampingan. Alhamdulillah semuanya dilakukan dengan komunikasi dan penjelasan kepada mereka. Mereka support kita. Intinya komunikasi, intinya ada kerjasama kolaboratif. Saya pikir itu ya Pak ya. Pak Jem, tadi Bapak saya pikir sudah hampir berapa tahun Pak sampai dengan posisi ini, kan berarti merasakan Pak suka dukanya di tempat saat ini bekerja gitu. Kira-kira Pak untuk pesan kepada teman-teman yang katakan 70% khususnya di ujung pandang, apa yang bisa dilakukan Pak untuk bisa bertahan bahkan bisa mencapai posisi-posisi tertentu yang memang
tersedia di perusahaan untuk lebih meningkatkan ini Pak, karir teman-teman? Kalau menurut saya satu yang harus dilakukan oleh teman-teman yang kami bilang generasi milenial ya, Milenial. jangan bosan-bosan meningkatkan kemampuan ya. Oke. Karena saat ini ya untuk memperoleh jabatan itu akan dilakukan secara asesmen ya gitu. Iya. Nah, asesmen yang dipersyaratkan oleh Kementerian BUMN itu ada 10 kompetensi itu. 10 kompetensi termasuk customer focus, driving execution, Execution. terus ada Bisnis apa namanya, digital digital transformasi ya ini harus dilakukan dan perlu ada yang menyampaikan definisinya tersebut. Oke. Saya yakin teman-teman yang ada itu udah pernah melakukan tersebut tapi definisinya tidak mengerti. Nah, ini tugasnya daripada teman-teman di HC ataupun di talent pool ya yang untuk membantu untuk menjelaskan atau memberikan upgrade kepada teman-teman supaya mereka ngerti bahwa yang dilakukan itu adalah ini loh gitu. Yang kedua ya buat teman-teman ya lakukanlah selalu yang terbaik ya, terbaik dalam pekerjaan, terbaik dalam komunikasi, dalam pergaulan. Sekali lagi yang saya bilang, tidak usah memikirkan hasilnya. Hasilnya biarkan Allah atau Tuhan yang menentukan. Iya. Saya rasa itu yang bisa saya berikan kepada teman-teman terkait motivasi ataupun ya saya sampai saat ini sampai jadi seorang general manager. Luar biasa. Saya ngerasain tuh coach and mentoringnya Pak Pak Wahyudi. Jadi semuanya dibawa rileks, semuanya dibawa santai, tetapi di dalam santai itu Ya harus berpikir gitu. diselesaikan, iya, harus Diselesaikan diselesaikan. gitu. Kalau kita stres orang udah terjadi mau bilang apa? Kayak kemarin ya di Makassar. Sepengalaman saya jadi general manager paling stres waktu di Makassar. Jadi waktu itu kasus bukan kasus lah, ada permasalahan terkait dengan sistem pendingin di bandara Ya, chiller. Chiller. Itu viralnya kemana-mana ya, Iya, viral iya. kemana-mana. Ya kelemahan kita waktu itu tidak lakukan mitigasi resiko yang tepat Oke. karena kita yakin bahwa chiller ini kan sudah bermasalah dari tahun 2016. Bahkan di tahun 2019 mau kita ganti. Tapi karena ada proyek, maka uang itu kita kembalikan sebesar 71 miliar. Karena pekerjaan tersebut akan dimasukkan di dalam proyek. Di mana sekarang proyek lagi Kami stay. tanya proyeknya kapan selesai? April meleset. Kapan? Oktober. Saya tanya lagi sama teknisi ini mekanikal, sanggup gak sampai Oktober? Masih sanggup Pak. Oke. Oktober meleset ke Desember. Kejadianlah di November tersebut. Berarti sekarang udah oke Pak? Sekarang sudah oke ya. Jadi makanya bisa sampai ke sini nih. Karena janjinya kemarin chillernya selesai dulu baru ke podcast. luar biasa itu ya Bu. WA dari mana-mana yang ke Pak Dirut, ke Pak Dirtek dan ke kami pun jadi luar biasa lah. Nah tuh gimana caranya menghandle itu Pak? Ya prinsipnya harus kita pegang bahwa kita mengutamakan pelayanan. Bagaimana besok suhu udara di dalam terminal ini harus dingin ya. Nah, sudah kita lakukan sewa AC. Sewa AC sebanyak 40 unit itu satu unitnya 5 PK. Alhamdulillah siang tengah hari itu besoknya udah dingin. Udah selesai kita lakukan. Tapi saya diomelin sama orang satu Makassar karena selama 1 bulan full teman-teman di Makassar tidak bisa bikin hajatan pernikahan karena disewa. Akhirnya saya sewa waktu itu. Luar biasa. Tapi itulah paling oke lah itu yang paling berkesan ya? Sepertinya itu menjadi paling berkesan sepanjang karir di HP1 itu. Ya itu pentingnya identifikasi masalah sekali lagi dengan cermat. Benar permasalahan AC udah dari tahun 2016 tapi waktu itu kami terlena dengan kesanggupan dari kontraktor daripada proyek tersebut. Kalau kemarin selesai di bulan Oktober aman, tidak terjadi. Bapak masih jalan-jalan Pak, ngeliatin kabel Pak? Sempet Pak? Masih. Jadi setiap hari saya ada di terminal itu hampir 4 jam Pak. Jadi pagi saya ke ruangan, saya selesaikan disposisi yang ada, setelah itu saya pergi ke terminal. Kembali lagi ke siangnya atau
menjelang sore saya di kantor untuk menyelesaikan administrasi yang harus memang saya selesaikan. Iya, iya. Karena Pak Wahyudi sangat teliti gitu pengalamannya. Nggak bisa Pak, seluruh pemimpin pastinya ya harus mengetahui kondisi ruang lingkup pekerjaannya ya. Dengan melihat kondisinya pasti akan terbuka ide-ide, oh kalau supaya tidak terjadi antrian ini seperti apa. Ya. Itu pasti keluar. Saya merasa Pak Wahyudi punya teknik komunikasi yang unik, penyelesaian masalah yang unik. Tapi ini menjadi apa mungkin seperti itu dikatakan tidak seperti biasa ya, gitu mencoba melihat kondisi bahkan justru memposisikan masalah itu bukan pada diri sendiri sehingga mencoba mencari apa namanya way out yang berbeda. Pak, berarti ujung pandang saat ini dipastikan siap ya Pak ya untuk siap menerima penerbangan internasional baik umroh maupun yang bersifat bukan umroh dan haji. Yang untuk umumnya kita siap. Artinya domestik sudah siap kalau nanti di April ini sampai ke depan posisinya bagus, pandeminya sudah mulai berangsur, berarti secara fasilitas oke, SDM juga dipastikan siap ya Pak ya untuk menerima masuknya flight lagi. Pak Wahyudi, terima kasih sekali lagi, mohon maaf sudah mengganggu kesibukannya. jangan sungkan-sungkan nanti bercerita lagi Pak di podcast kita. CFA Talk Podcast ini memang kita dedikasikan untuk tempat berbagi Pak, pengetahuan, pengalaman dari Insana P1 Pak yang bisa menginspirasi Pak untuk kita semua. Siap, terima kasih Pak Widana, sama-sama saya juga mengucapkan terima kasih di sela kesibukan saya untuk pelatihan, saya sempatkan untuk ini karena memang memenuhi janji karena sudah diundang oleh teman-teman di CFA ya untuk melakukan podcast. Saya rasa waktunya sekarang karena kalau besok udah pemerintah nunggu besok taraweh ataupun besok puasa, nah ini agak repot. Sekarang ini yang pas menurut saya. Walaupun malam hari akhirnya kita go ahead aja lah. Selamat memasuki bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan ibadahnya lancar Pak JM. Amin. Kemudian dimudahkan seluruh aktivitas dan tugas di ujung pandang dan semua target bisa tercapai Pak. Insya Allah, walaupun berat kami akan usahakan untuk kita pelaksana harus mampu untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh manajemen. Siap Pak Wahyudi, terima kasih. Sekali lagi terima kasih.